Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ustum Rasmina. NIM saya 242111030 dan saya berasal dari kelas 2A Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu bagian sesi 12, yakni adalah lembaga keuangan dan sistem keuangan. Nah, yang pertama, kata pepatah, emang bener ya, nggak kenal sama kata sayang. Nah, maka kita kenalan dulu nih. Oke, kita kenalan dulu nih dari sama materinya ini. Nah, ini ada dua kan. Nah, kita kenalan dulu nih satu-satu ya. Nah, kita kenalan dulu sama, eh kayaknya mau yang mana nih kalian? Kita dari yang kiri dulu kali ya. Oke. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan dulu nih sama materi ini. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan dan yang kedua yaitu ada sistem keuangan. Nah, aku akan jelasin dulu yang lembaga keuangan. Nah, dulu ini aku mau kira makanan ya. Oke, oke. Aku gini aja. Sip. Nah, ini kita baca ya. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau entitas yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, yaitu defisit. Nah, biasanya ya guys ya, ini itu biasanya kalau di desaku itu namanya nasabah. Ya, yang kekurangan dana itu namanya nasabah ya. Lanjut. Yang kedua ada sistem keuangan. Nah, sistem keuangan adalah kumpulan lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa saham yang berinteraksi untuk memfasilitasi pertukaran dana dan kredit. Selama ini penting untuk ekonomi karena memfasilitasi alokasi dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengelola risiko keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Oke. Apa aja ya? Yang pertama, jenis pasarnya yaitu ada pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan yang berfokus pada transaksi instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Berbeda berbeda dengan pasar modal yang berfokus pada instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi. Pasar uang lebih menekan pada likuiditas dan keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek bagi perusahaan dan lembaga keuangan. Nah, biasanya ini pasar uang ini seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat deposit interbank money, atau commercial paper atau treasury bills juga bisa. Nah, selanjutnya ada pasar modal. Nah, pasar modal ini lebih beresiko nih dari pasar sebelumnya. Nah, pasar modal adalah bagian pasar keuangan yang menyediakan tempat untuk perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, terutama saham dan obligasi. Berbeda dengan pasar uang yang berfokus pada instrumen jangka pendek dan likuiditas yang tinggi, pasar modal lebih menekankan pada investasi jangka panjang dan pertumbuhan modal. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Contoh pasar modal tuh ya kayak Bursa Efek, terus Nasdaq, juga London Stock Exchange. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex, singkatan dari foreign exchange, adalah pasar global desentralisasi di ma- adalah pasar global desentralisasi di mana mata uang satu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Nah, ini adalah pasar terbesar yang paling likuid di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar AS, berbeda dengan pasar saham atau obligasi yang memiliki lokasi visi tertentu. Pasar forex beroperasi secara elektronik 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu di seluruh dunia. Ya karena
pertukaran uang ya kan udah eh, secara secara otomatis pertukaran uang itu eh, apabila apabila kita ingin pergi ke luar negeri, maka kita akan membeli barang-barang di sana dengan mata uang mereka. Yang di mana Indonesia termasuk pertukaran mata uang terendah, seperti contohnya sekarang nilai apa nilai satu satu dolar itu 8.000. Jadi 1 dolar 8.000. Kalau dikalikan beberapa dolar, hal yang kita butuhkan tuh udah bakalan habis berapa juta. Oke, itu. Selanjutnya ada pasar komoditas. Nah, pasar komoditas adalah pasar tempat barang mentah dan produk pertanian diperdagangkan. Nah, komoditas ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam industri pangan dan dikonsumsi secara luas. Berbeda dengan pasar keuangan yang berfokus pada instrumen keuangan, pasar komoditas lebih berfokus kepada barang fisik. Perdagangan dapat dilakukan melalui kontrak berjangka futures atau secara fisik. Jadi perjalanan panjang, tidak pendek. Ya, pasar komoditas itu seperti swalayan. Nah, swalayan itu termasuk pasar komoditas. Oke, selanjutnya ada pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar di mana kontrak derivatif diperdagangkan. Kontrak derivatif adalah instrumen keuangan yang di mana nilainya diturunkan dari aset dasar yang mendasarinya seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Nah, nilai kontrak derivatif bergantung pada harga dasar tersebut sehingga berbeda dengan pasar saham obligasi yang lainnya yang berfokus pada perdagangan aset ini sendiri. Nah, pasar derivatif sendiri berfokus pada perdagangan kontrak yang berasal dari aset-aset tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ada jenis pasar keuangan, pasar hipotek. Nah, pasar hipotek sendiri adalah pasar khusus dalam sistem keuangan yang berfokus pada perdagangan dan pembiayaan hipotek. Nah, hipotek itu adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli sebuah properti. Hipotek sendiri adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli properti dengan properti tersebut sebagai jaminan pinjamannya. Dan pasar hipotek menghubungkan peminjam, yakni individu atau perusahaan yang ingin membeli properti, dengan pemberi pinjaman, yakni biasanya lembaga bank, lembaga keuangan, dan juga investor. Berbeda dengan pasar saham atau obligasi, pasar hipotek lebih spesifikasi pada pembiayaan sebuah properti. Nah, selanjutnya ada pasar konsumen. Nah, pasar konsumen ini adalah segmen pasar keuangan yang berfokus pada penyediaan kredit kepada individu untuk tujuan konsumsi pribadi, bukan untuk tujuan bisnis atau investasi. Berbeda dengan pasar hipotek yang khusus untuk pembiayaan properti, pasar kredit ini sendiri eh, lebih terfokus kepada konsumen untuk mencukupi biaya sehari-hari. Jadi pasar kredit konsumen ini menyediakan sebuah pinjaman atau ke pasar kredit konsumen ini menyediakan pinjaman untuk para nasabah, tapi pinjaman tersebut bukan untuk modal usaha, tapi untuk kebutuhan hidup pribadi. Seperti itu. Lanjut, ada analisis asesmen finansial. Nah, analisis asesmen finansial sendiri yakni asesmen yang mewakili klaim terhadap aset lain atau hak untuk menerima arus kas di masa mendatang. Berbeda berbeda dengan akses non finansial yang memiliki bentuk fisik seperti properti dan kendaraan. Akses finansial tidak berwujud. Nah, apa sih yang dimaksud akses finansial nggak berwujud? Nah, akses finansial ini berasal dari hak kepemilikan atau klaim kontraktual atas aset lain dan nilainya dapat berfluktuasi berdasarkan faktor-faktor pasar. Nah, contohnya nih, yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai atau uang fisik, atau bisa disebut saldo rekening bank. Itu contoh pertama. Contoh kedua ada saham. Nah, saham itu kepemilikan sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada obligasi.
atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya ada reksadana atau investasi kolektif yang menggabungkan dana dari banyak investor yang berinvestasi dalam portofolio saham dan obligasi. Yang kelima, ada deposito. Uang yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lain, seperti sertifikat deposito atau CC juga termasuk. Nah, yang keenam, ada derivatif atau instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar lainnya. Misalnya, futures atau option. Yang terakhir ada surat berharga lainnya, seperti wesel bank dan surat utang lainnya. Oke. Lanjut, ada asesmen non finansial. Nah, asesmen non finansial itu adalah proses mengevaluasi aspek-aspek non-keuangan dari suatu entitas proyek atau investasi. Berbeda dengan asesmen finansial yang berfokus pada angka dan data keuangan kuantitatif, asesmen non-finansial berfokus pada faktor-faktor kualitatif yang diukur secara numerik, tapi tetap berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Nah, contohnya, contoh asesmen non-finansial sendiri sangatlah beragam dan bergantung pada konteks spesifikasi yang sedang dievaluasi. Misalnya, proyek pembangunan. Yang kedua, keperusahaan. Yang ketiga, yaitu kebijakan publik. Nah, berikut beberapa contoh aspek non-finansial berdasarkan kategori. Oke, aku menghilang lagi. Celing. Oke, yang pertama ada satu, aspek lingkungan. Aspek bos. Oke, yang pertama ada aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini, oke, aspek lingkungan itu kita harus tahu apakah lingkungan yang akan dibangun sebuah proyek, perusahaan, atau adanya sebuah pembangunan, apakah sangat berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, kita tuh harus tahu. Yang kedua, aspek sosial. Maksudnya aspek sosial ini adalah secara kalau dibuat kata-kata dasar yaitu harus meminta izin kepada orang di sekitar proyek pembangunan maupun perusahaan, apakah sangat mengganggu mereka? Nah, kita harus minta izin dulu kepada mereka ya. Yaitu adalah yang ketiga ada aspek governance atau tata kelola. Nah, maksudnya tata kelola di sini yaitu tata kelola dalam membuat sebuah barang atau di dalam perusahaan ataupun proyek. Nah, kita tuh harus tidak boleh bahasanya itu gak boleh mencela-mencele. Nah, jadi itu tata kelola itu harus sesuai dengan eh, apakah ini halal atau haram itu harus sesuai dengan tata kelolanya. Kalau itu halal, ya udah itu tidak boleh dicampurkan dengan barang yang haram. Contohnya, ada bakulan sego goreng Cino. Nah, itu kita kan nggak tahu toh isinya itu ono babine apa enggak, kita kan nggak akan tahu. Nah, sebaiknya untuk tata kelolanya itu dipisahkan antara masakan halal dan masakan haram. Jadi barangnya nggak boleh dicampur jadi satu. Nah, itu tata kelola, masuk dalam tata kelola. Termasuk dalam tata kelola. Tata kelola. Yang keempat, aspek operasional. Nah, aspek operasional ini mereka tuh harus sesuai dengan tata kelola. Ini masih bersangkut paut sama tata kelola. Nah, aspek operasional ini kalau bisa, contoh ada toko kue. Nah, toko kue dia eh, mereka menggunakan pengaduk whisk, nggak pakai mixer. Nah, itu termasuk operasional. Jadi barang-barang operasional tuh harus lengkap. Jadi nggak boleh nggak lengkap. Nah, yang selanjutnya ada aspek strategi dan inovasi. Nah, jadi di dalam perusahaan atau proyek pembangunan pastinya akan ada strategi gimana kita mau membangun, gimana nih kita mau membangun perusahaan atau proyek pembangunan. Nah, kita tuh harus kita tuh harus lurus dan mencapai tujuan. Gak boleh menggak-menggo, harus sesuai dengan tujuan yang ada. Dan inovasi. Nah, inovasi di dalam proyek pembangunan ataupun perusahaan
Kita harus membuat sebuah inovasi agar menarik para konsumen. Lanjut. Oke, proses. Bagaimana sih sistem keuangan mendukung alokasi sumber daya secara efisiensi? Nah, sistem keuangan secara efisien mengalokasikan sumber daya dengan mengumpulkan dana dari penabung dan menyalurkan ke investor melalui berbagai instrumen dan pasar. Mekanisme pasar menentukan harga sumber daya, memberikan sinyal kepada investor, dan mendorong alokasi ke sektor paling produktif. Sistem ini juga mengurangi risiko, meningkatkan likuiditas, dan menyediakan informasi penting untuk mengambil keputusan investasi. Pada akhirnya, meningkatkan produktivitas inovasi dan kesejahteraan. Lanjut, ada resolusi. Nah, bagaimana sih sistem keuangan mendukung alokasi hingga daerah terpencil? Nah, sistem keuangan sendiri mendukung alokasi sumber daya di daerah terpencil melalui perluasan akses layanan keuangan, agen perbankan atau vintage, pengembangan produk keuangan yang tepat sasaran, pinjaman mikro, asuransi mikro, pengurangan risiko, dan meningkatkan kepercayaan, yakni jaminan pemerintah dan pendidikan keuangan, serta kemitraan dan kolaborasi. Namun, tantangan tetap akan ada seperti biasa, operasional tinggi dan risiko kredit tinggi. Kita kan nggak akan tahu biaya operasional untuk ke daerah tertentu tersebut akan dapat berapa. Lanjut. Yang terakhir yaitu conclusion. Kesimpulan. Sistem keuangan berperan penting dalam memperlancar arus dana, menyediakan informasi harga, dan mendukung pengelolaan risiko. Pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi merupakan bagian penting dari sistem ini dalam menilai kinerja entitas dalam sistem keuangan. Diperlukan penilaian melalui penilaian finansial dan non-finansial. Penilaian finansial mencerminkan kondisi ekonomi melalui data keuangan. Sedangkan penilaian non-finansial menyoroti aspek manusia dan keberlanjutan yang mendukung kinerja jangka panjang. Ya, dikarenakan kita hidup bersosial. Jadi, penilaian non finansial sangatlah penting untuk aspek kinerja jangka panjang. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Thank you for your attention and see you next time. Thank you for your attention. See you next time. Burung Irian penulis Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Piring pecah di dalam peti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.